Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Selat Hormuz telah bebas dari ranjau. Namun, pernyataan tersebut belum serta-merta membuat negara-negara sekutu Amerika Serikat bersedia ikut mengamankan jalur pelayaran strategis tersebut. Di tengah ketegangan dengan Iran, persoalan Selat Hormuz kini bukan hanya mengenai apakah jalur tersebut benar-benar bebas dari ranjau. Persoalan yang lebih besar adalah siapa yang bersedia mengambil risiko untuk memastikan kapal-kapal dapat kembali melintas dengan aman. Trump sebelumnya mendorong negara-negara sekutu Amerika Serikat untuk ikut membantu membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun sejumlah negara Eropa justru menunjukkan sikap hati-hati. Jerman, Italia, dan Spanyol disebut menolak terlibat dalam misi ofensif maupun pengawalan militer di Selat Hormuz. Sikap tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara keinginan Washington dan kalkulasi keamanan negara-negara sekutunya. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut dapat berdampak langsung terhadap perdagangan energi global. Karena itu, ketika konflik Iran dan Amerika Serikat meningkat, perhatian internasional kembali tertuju pada kondisi Selat Hormuz. Trump menyatakan bahwa jalur tersebut harus terbuka bagi pelayaran internasional. Pemerintah Amerika Serikat menginginkan lalu lintas kapal kembali berjalan dan tidak berada di bawah kendali Iran. Dalam pandangan Washington, Selat Hormuz merupakan perairan internasional yang harus dapat digunakan oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Klaim terbaru mengenai kondisi ranjau seharusnya membuat persoalan keamanan menjadi lebih sederhana. Namun kenyataannya tidak demikian. Meskipun Trump menyebut Selat Hormuz sudah bebas ranjau, sejumlah sekutu Amerika tetap belum menunjukkan kesiapan untuk mengambil bagian dalam operasi militer di kawasan tersebut. Perbedaan sikap ini menjadi salah satu persoalan paling menarik dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Amerika Serikat menginginkan dukungan lebih besar dari negara-negara sekutunya. Namun negara-negara Eropa tidak ingin begitu saja terseret ke dalam perang langsung dengan Iran. Inggris dan Prancis memang menunjukkan kesiapan memberikan dukungan defensif untuk melindungi kepentingan dan aset mereka di Timur Tengah. Tetapi sikap tersebut berbeda dengan keikutsertaan dalam operasi ofensif. Jerman, Italia, dan Spanyol memilih tidak terlibat dalam misi pengawalan atau operasi ofensif di Selat Hormuz. Artinya, dukungan terhadap Amerika Serikat tidak otomatis berarti kesediaan untuk mengirim kapal perang dan personel ke jalur yang menjadi salah satu titik paling sensitif dalam konflik Iran. Pertimbangannya bukan semata-mata persoalan teknis. Ada risiko politik dan militer yang jauh lebih besar. Jika negara-negara Eropa ikut terlibat langsung, mereka berpotensi menjadi bagian dari konflik yang lebih luas. Salah satu pertimbangan utama negara-negara Eropa adalah risiko eskalasi. Keterlibatan militer secara langsung dapat membuat konflik yang sebelumnya berpusat pada Iran, Amerika Serikat, dan Israel berkembang menjadi perang kawasan. Bagi negara-negara Eropa, konsekuensinya bisa jauh lebih besar. Keterlibatan tersebut dapat meningkatkan ancaman terhadap pangkalan militer, kapal, personel, dan kepentingan mereka di Timur Tengah. Karena itu, sejumlah negara memilih membatasi keterlibatan mereka pada aspek pertahanan. Mereka tetap ingin melindungi kepentingan dan aset sendiri. Tetapi mereka tidak ingin masuk terlalu jauh ke dalam operasi yang dapat dianggap sebagai bagian dari perang. Sikap ini juga menunjukkan adanya batas dukungan terhadap kebijakan Washington. Sekutu bisa mendukung tujuan keamanan Amerika Serikat. Namun ketika dukungan itu menuntut keterlibatan militer langsung, kalkulasi mereka berubah. Perbedaan tersebut sebelumnya juga membuat Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap negara-negara sekutu. Trump menilai negara-negara NATO sebenarnya memahami pentingnya upaya membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz. Namun, menurutnya, mereka tidak menunjukkan kemauan untuk ikut membantu secara langsung. Bagi Trump, kondisi tersebut menjadi persoalan karena Amerika Serikat harus menanggung beban lebih besar dalam menghadapi situasi di kawasan. Amerika menginginkan negara lain ikut berkontribusi. Tetapi negara-negara Eropa memiliki perhitungan sendiri. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan nasional masing-masing, termasuk dampak jika konflik dengan Iran semakin meluas. Persoalan Selat Hormuz menjadi sangat penting karena jalur ini bukan sekadar rute pelayaran biasa. Selat tersebut merupakan salah satu pintu utama perdagangan energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan itu dapat memengaruhi harga minyak, gas, biaya transportasi, asuransi, hingga rantai pasok global. Karena itu,
Setiap ancaman terhadap keamanan Selat Hormuz langsung menjadi perhatian negara-negara yang bergantung pada impor energi. Bagi Amerika Serikat, memastikan jalur tersebut terbuka memiliki kepentingan strategis. Namun bagi negara-negara Eropa, memastikan jalur terbuka tidak selalu berarti mereka harus mengirim kapal perang. Iran sendiri memiliki posisi strategis karena wilayahnya berada di sisi utara Selat Hormuz. Dalam konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, Selat Hormuz menjadi salah satu instrumen tekanan geopolitik yang sangat penting. Setiap gangguan terhadap jalur tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap pasar energi. Karena itu, keamanan Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan Iran dan Amerika Serikat, negara-negara Teluk juga memiliki kepentingan besar. Demikian pula negara-negara Asia yang bergantung pada aliran minyak dan gas dari kawasan Teluk. Jika jalur pelayaran terganggu, dampaknya dapat menjalar jauh melewati kawasan Timur Tengah. Harga energi bisa naik, biaya pengiriman dapat meningkat, dan negara-negara yang bergantung pada impor energi harus menanggung konsekuensi berikutnya. Karena itu, pernyataan Trump mengenai Selat Hormuz yang bebas ranjau belum otomatis menyelesaikan persoalan. Masalahnya kini bergeser. Jika benar ancaman ranjau telah hilang, siapa yang akan menjamin keamanan jalur tersebut? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena sebagian sekutu utama Amerika tidak ingin terlibat dalam operasi ofensif. Mereka khawatir keterlibatan langsung justru membuka front baru. Dan jika itu terjadi, Selat Hormuz bukan lagi sekadar persoalan perdagangan energi. Ia bisa berubah menjadi titik awal eskalasi baru. Di satu sisi, negara-negara Eropa memiliki kepentingan untuk memastikan perdagangan energi tetap berjalan. Di sisi lain, mereka tidak ingin mengambil risiko perang langsung dengan Iran. Karena itu, pilihan yang diambil adalah dukungan defensif dan perlindungan terhadap kepentingan mereka sendiri, bukan keterlibatan penuh dalam operasi militer Amerika. Bagi Washington, sikap tersebut mungkin dianggap tidak cukup. Namun bagi negara-negara Eropa, kehati-hatian merupakan cara untuk mencegah konflik berkembang lebih luas. Situasi ini juga memperlihatkan bahwa solidaritas di antara negara-negara Barat memiliki batas ketika kepentingan keamanan nasional mulai berhadapan langsung dengan risiko perang. Amerika Serikat dapat meminta bantuan, tetapi keputusan untuk mengirim kapal perang tetap berada di tangan masing-masing negara.